Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu hari ini kita awali dengan menyatakan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari kita senantiasa mengalami dan merasakan kasih Tuhan, berkat dan perlindungannya dalam kehidupan kita. Marilah pada ibadah minggu ini kita nyatakan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 21 bait 1 dilanjutkan bait yang kedua. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tuhan, ampunilah kami, karena kami belum bisa menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan Allah. Demikianlah pernyataan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan Allah, bahwa kita belum bisa untuk melakukan firman Tuhan itu dengan lengkap, dengan sempurna. Mari kita memuji nyanyian penyesalan dosa, yaitu dari Kidung Pasaman Kristen angka 1 sekawan dosa gangsal, podo setunggal kalajengaken podo kalih.
Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambilkan dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 14 dan 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Syukur kepada Allah. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Mari kita sambut dengan nyanyian kesanggupan NKB 116 bait yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jika pada hari Minggu ini Tuhan berkenan memanggil kami untuk bersama datang beribadah di dalam ibadah rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat pemeliharaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dalam ibadah minggu saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada minggu ini diambilkan dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Mari Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa membuka Alkitabnya di dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan bagi kita. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini masih menyelenggarakan ibadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup bermasyarakat, bergereja, dan berkeluarga, terkadang kita menjumpai ada orang-orang yang hidupnya jauh dari persekutuan orang-orang percaya. Ada di antara mereka yang hidupnya hanya menuruti kesenangan diri sendiri. Misalnya dengan hura-hura, ya. Kalau orang Jawa mengatakan ngujo seneng, ya. Bergaya hidup mewah sekalipun pada realitanya hidupnya malah pas-pasan. Ya. Mungkin memiliki semboyan, pokoknya yang bikin gue seneng, yang bikin gue happy, ya gue lakuin. Di sisi lain, bahkan ada orang-orang yang perilakunya merugikan. Perilakunya membahayakan diri sendiri dan sesama. Terhadap orang-orang yang demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita bersikap apatis? Ya sudahlah, kita biarkan saja. Biarkan semua itu terjadi dan biar nanti dia merasakan akibatnya sendiri. Apakah seperti itu? Kita mungkin kesal, iya. Kita mungkin jenuh melihat, menyaksikan perilaku yang sedemikian, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan mungkin kita sudah mengingatkan, kita sudah mencoba menegur berkali-kali, tapi pada kenyataannya kok ya tidak ada perubahan, tidak didengarkan. Nah, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah teguran yang telah kita sampaikan itu benar-benar sudah menyentuh hatinya? Apakah ini dilakukan dalam semangat kasih persaudaraan? Ini yang perlu kita renungkan dalam ibadah minggu saat ini. Mengubah dan memberikan pengaruh yang baik tidaklah mudah, Bapak Ibu ya. Bukan sulapan, ya. Bukan semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi dengan usaha yang disertai ketekunan dan kesabaran tentu akan membuahkan hasil. Nah, inilah pekerjaan gereja di tengah dunia. Gereja mestinya memiliki hati yang peduli terhadap dunia, sehingga keberadaannya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sudahkah kita sebagai jemaat Tuhan, kita memiliki hati yang peduli? Sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi sesama? Nah, oleh karena itu marilah kita pada minggu ini belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Pada bagian yang pertama disampaikan demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali.
Siapa di sini yang dimaksudkan sebagai saudaramu? Apakah saudara sekandung, ya, adik, kakak kita, ataukah saudara dalam satu keluarga besar? Ini om kita, ya, ini bude kita, ini nenek kita, dan seterusnya. Apakah sesama orang percaya dalam satu gereja? Ya. Apakah semua orang dalam arti luas? Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita melihat di dalam kitab Injil Matius pasal 12 ayat 49 sampai 50, firman Tuhan menyampaikan demikian. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Di sini Tuhan Yesus sendiri sesungguhnya mengajarkan tentang konsep persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan dalam melakukan kehendak Bapa. Jadi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa, merekalah saudara-saudara kita. Tapi masalahnya di sini adalah ada orang-orang yang gagal dalam melaksanakan kehendak Bapa. Kok tahu? Ya ditunjukkan dari cara hidupnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, cara hidup yang sia-sia, yang hanya menuruti kesenangan sendiri, yang hanya menuruti kesenangan duniawi. Oleh karena itu, kita sebagai gereja Tuhan, kita diajar, kita diutus untuk membawa mereka hidup dalam melakukan kehendak Bapa, sehingga mereka kembali dimasukkan, dipersekutukan di dalam ikatan sebagai saudara. Sehingga keselamatan mereka terpelihara. Mereka menerima karya penyelamatan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan Yesus di dalam ikatan semangat persaudaraan itu, teguran menjadi satu hal yang penting. Teguran sangat diperlukan untuk gereja menjaga, mempertahankan ikatan persaudaraan dalam kasih Allah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sering menegur orang-orang Yahudi pada waktu itu. Murid-muridnya sendiri pun sering ditegur oleh Tuhan Yesus. Ya. Dengan teguran maka orang akan disadarkan akan sikap dan perbuatannya yang salah, sehingga kembali kepada jalan Tuhan. Nah, dalam perikop ini Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan bagaimana tata cara menegur orang, bagaimana teori di dalam menegur atau menasihati. Tidak hanya demikian. Tetapi lebih dari itu bahwa Tuhan Yesus mengajar tentang motivasi di dalam menegur, di dalam menasihati, yaitu dengan dasar kasih. Sehingga yang pertama dilakukan adalah menegur atau menasihati di bawah 4 mata, dengan tujuan supaya orang tersebut bertobat. Nah, inilah wujud nyata kasih, inilah spirit kasih di dalam kita menegur atau menasihati. Pertama-tama harus dilakukan secara face to face, ya, di bawah 4 mata. Untuk apa? Untuk menjaga perasaan, untuk menumbuhkan kepercayaan, dan untuk menghindarkan dari gosip, ya. Pernah toh Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ada ya seruing-seruing, ya, dengar-dengar kok si A itu hidupnya bermasalah, menjadi batu sandungan, ya. Tidak ada solusi jalan keluar, malah dijadikan bahan pembicaraan yang kurang baik atau dijadikan gosip. Tentu ini
sesuatu yang tidak diperkenankan. Nah, selanjutnya, bila ia tidak mau mendengarkan teguran kita mengajak 2 orang saksi untuk kembali menegur. Sehingga dengan kesaksian ini perkara itu semakin jelas ya, semakin gamblang. Nah, ini menunjukkan kesungguhan kita dalam mengasihi orang tersebut supaya bertobat ya, supaya kembali kepada jalan Tuhan. Teguran yang dilakukan beberapa kali menunjukkan bahwa keselamatan seorang sangat penting di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan setiap orang bertobat. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan nggih Bapak Ibu. Jika ada domba 100 ekor, tapi yang satu hilang tersesat, maka sang gembala akan meninggalkan yang 99 lalu mencari untuk menemukan satu domba yang tersesat. Kalau sudah ketemu, wah, sang gembala sangat bersuka cita. Akan ada sukacita di antara malaikat di surga kalau ada seorang yang bertobat, yang kembali ke jalan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi bahwa keselamatan seorang sangat penting di hadapan Tuhan. Sekalipun orang tersebut juga tidak begitu menyadari dan tidak begitu gagas akan pentingnya keselamatan dirinya. Nah, lebih lanjut, jika orang tersebut tetap tidak mau mendengarkan teguran, maka masalah tersebut disampaikan di hadapan jemaat. Kalau sekarang ya disampaikan di tengah-tengah majelis gereja supaya mendapatkan perhatian, supaya mendapatkan pembahasan dengan bijaksana. Hal ini kembali mau menyatakan bahwa sesungguhnya kehidupan seseorang tidak hanya melulu tentang memikirkan masalah dirinya sendiri secara pribadi, tetapi juga kita diajar untuk mari kita pun memikirkan, memberikan perhatian, memberikan empati kepada masalah dari saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini tidak mudah loh. Ini membutuhkan suatu keikhlasan, betul ya Bapak Ibu ya. Ini membutuhkan suatu pengorbanan. Bayangkan kita sendiri punya masalah, punya problem, kita masih diajar untuk nggak teke, untuk memperhatikan, untuk mendengarkan masalahnya orang lain. Pada umumnya orang maunya apa? Ya saya ini diperhatikan, ya saya ini digateke, ya saya ini dilayani dan seterusnya. Oleh karena itu firman Tuhan ini memerlukan hati yang tulus ikhlas, memerlukan kerendahan hati, memerlukan pengorbanan yang besar. Dengan kata lain, jemaat sebagai gereja Tuhan hendaknya memiliki perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi anggota jemaat. Kalau kita perhatikan dalam ayat 19 sampai 20, Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Hal ini mengingatkan bahwa hidup di dalam kesepakatan dan kekompakan, dalam kasih dan doa sangat penting dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Coba kita baca ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini menekankan tentang kesepakatan, ya, tentang kekompakan di antara orang-orang percaya. Bukankah kita sudah membuktikan manjurnya kesepakatan, ya, manjurnya kekompakan di dalam gereja Tuhan. Beberapa waktu yang lalu
diselenggarakan riyoyo unduh-unduh ya, yang telah dikemas, ditata oleh panitia sedemikian rupa sehingga menghasilkan buah yang menggembirakan. Pada mulanya tentu tidak sedikit jemaat yang agak pesimis ya. Wah, iki apa iso? Apa bisa ini lelangan dasar secara online? Wah, kok ribet men, wah kok sulit men dan seterusnya. Tetapi ternyata atas kekompakan jemaat GKJ Sadumulyo, atas kesepakatan panitia dan jemaat majelis semua, ternyata apa? Bisa toh Bapak Ibu dilaksanakan dengan baik. Pengalaman membangun gedung gereja di Pepanan Tenggungan, dananya sekian ratus juta RAB-nya. Tetapi dengan kesepakatan, dengan kekompakan yang didukung oleh segenap jemaat, nyatanya berhasil tidak Bapak Ibu? Berhasil, luar biasa, di luar apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Tuhan Yesus hadir dalam kesepakatan dan kekompakan umatnya. Oleh karena itu monggo Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau ada pergumulan di antara keluarga Bapak Ibu, monggo Ibu, Bapak, putra-putra berembuk, didoakan pergumulannya. Ada kekompakan, nggih. Ada kesepakatan apa yang dipergumulkan. Tuhan berikan janji yang indah. Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Oleh karena itu perlu untuk membawa setiap pergumulan kita, pergumulan saudara-saudara kita dalam doa. Bukan malah dijadikan sebagai bahan gosip yang tidak jelas. Inilah wujud nyata dalam persekutuan, dalam kasih sebagai buah dari ibadah kita. Sekalipun di dalamnya terkandung teguran, tapi teguran itu bermanfaat untuk membangun, untuk kesehatan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita masuk dalam pokok-pokok doa syafaat. Kami bersyukur atas taburan firman Tuhan yang kami terima dalam ibadah minggu saat ini Bapa. Biarlah kami secara khusus jemaat Tuhan GKJ Sabdomulyo boleh menjalani hidup di dalam suatu kekompakan, di dalam suatu persekutuan yang berdasarkan kasih, di dalam suatu kesepakatan bersama untuk melangkah bersama, melaksanakan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus menginginkan bahwa setiap orang diselamatkan. Tuhan memakai kami sebagai rekan sekerja untuk menjalankan misi itu. Mampukan kami ya Tuhan yang lemah ini, yang terbatas ini, supaya kami betul-betul hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam mengemban misi Allah di dunia ini untuk keselamatan manusia. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat-pejabat tinggi negara di tingkat pusat, tingkat daerah. Engkau memberkati ya Bapa supaya dimampukan untuk memimpin, menjalankan pemerintahan ini dengan adil, dengan bijaksana, sehingga mendatangkan kemakmuran, ketenteraman bagi kami sebagai warga dan penduduk Indonesia ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, para karyawan di rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan yang ada, Tuhan berkati. Biarlah mereka
boleh dimampukan untuk melaksanakan tugas panggilan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami pun berdoa untuk kami, seluruh warga negara Republik Indonesia. Kami sebagai warga gereja, biarlah kami turut peduli di dalam kami mematuhi aturan-aturan dari pemerintah. Biarlah kami tetap waspada dan menjaga diri kami masing-masing juga dalam relasi dengan sesama kami. Supaya pandemi virus corona ini segera berakhir ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk lembaga TK SD Kristen Kartosuro, Tuhan berkati, kepala sekolah, guru, karyawan, Tuhan berkati supaya melalui lembaga ini nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui bidang pendidikan. Demikian juga Rumah Sakit Panti Waluyo, Tuhan memberkati program-program dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Tuhan berkati, Tuhan pimpin sehingga melalui lembaga kesehatan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan, berkat Tuhan semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Demikian juga Radio Immanuel, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah melalui siaran dan program-program dari Radio Immanuel itu, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan semakin dirasakan oleh banyak orang. Radio Immanuel menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Gereja Tuhan GKJ Satu Mulyo, Tuhan berkati, Tuhan pimpin dalam setiap program-program yang telah diselenggarakan, yang telah disusun meskipun dalam situasi yang sangat-sangat terbatas. Biarlah ini boleh dimaksimalkan menjadi sarana pemeliharaan iman jemaat. Demikianlah Bapa, doa kami dan permohonan kami. Doa ini kami tutup dengan bersama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan orang percaya dari segala abad dan zaman di muka bumi, kita akan ucapkan iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Andara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk kita menghaturkan persembahan. Sebagai dasar di dalam kita menghaturkan persembahan, terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan akan kita bersama iringi dengan kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 199, kita nyanyikan bait yang pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan?
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika pada saat ini Tuhan senantiasa memberkati kami melalui firman Tuhan yang telah kami terima pada saat ini. Kami juga bersyukur atas berkat-berkat jasmani yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Sebagai wujud ucap syukur kami Tuhan, pada saat ini kami menghaturkan persembahan yang berwujud uang, yang merupakan sebagian kecil dari berkat yang kami terima. Kami berdoa supaya Tuhan bersedia untuk menerima, Tuhan bersedia untuk menyucikan dan memakainya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah jemaat-Mu di GKJ Sabda Mulyo. Tuhan, apabila terselip dosa dan kesalahan pada saat kami mengaturkan persembahan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.